Ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Taimi, yang dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada kakeknya, Murrah bin Ka'ab bin Luwai, kakek yang keenam. Ibunya adalah Ummu al-Khair binti Sakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya diberi kunyah Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Dia sendiri dijuluki Atik karena wajahnya yang tampan dan gagah. Sedangkan gelar As-Siddiq yang diberikan kepada beliau adalah karena beliau selalu membenarkan apa yang diberitakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa yang pertama kali memeluk Islam. Keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan keislaman orang selainnya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah adalah tokoh-tokoh Quraisy yang berhasil diislamkan olehnya. Beliau banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah dan banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya. Seperti Bilal. Beliau selalu mengiringi keberadaan Rasulullah. Bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika hijrah dari Mekah hingga ke kota Madinah. Di samping itu beliau juga mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah. Baik perang Badar, Uhud, Khandaq, Fath Mekah, Hunain, maupun Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq Amirul Hajj pertama yang dirunjuk Rasulullah pada tahun 9 Hijriah. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan Umar bin Al-Khattab untuk menjadi Amirul Hajj. Beliau sendiri masih banyak kesibukan dalam mengurus kaum muslimin di Mekah pasca wafatnya Rasulullah. Barulah pada tahun berikutnya, Abu Bakar dapat menunaikan ibadah haji dan beliau sendiri yang menjadi Amirul Hajj. Perjalanan itu diiringi dengan penuh ketawajuhan dan ketawakalan kepada Allah yang tinggi. Sebagai Amirul Mukminin sekaligus sebagai Amirul Hajj, amanah tersebut tentu menuntut perhatian dan tanggung jawab yang lebih besar di atas pundaknya. Beliau beserta rombongan memasuki kota Mekah sekitar waktu duha. Abu Bakar menggunakan kesempatan itu untuk langsung menziarahi orang tuanya yang memang tinggal di kota Mekah. Ketika itu, ayah Abu Bakar, Abu Quhafah, sedang berbincang-bincang dengan beberapa pemuda di teras rumahnya. Begitu Abu Bakar terlihat oleh mereka, orang-orang berseru kepada Abu Quhafah, "Hai, itu putramu telah datang." Abu Quhafah bangkit dari duduknya. Abu Bakar menyuruh untanya untuk bersimpuh dan dia bergegas turun dari untanya. "Wahai ayah, engkau tidak perlu berdiri," kata Abu Bakar. Abu Bakar memeluk ayahnya dan mengecup keningnya. Abu Quhafah menangis bahagia dengan kedatangan putranya tersebut. Sudah lama mereka tidak berjumpa. Berita kedatangannya segera meluas. Sehingga tidak lama kemudian, datanglah beberapa tokoh kota Mekah. Seperti Attab bin Usaid, Suhail bin Amru, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Al-Harits bin Hisham. Mereka semua adalah para sahabat yang menetap tinggal di kota Mekah. Abu Quhafah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Atik, mereka itu adalah orang-orang yang baik. Karena itu, jalinlah persahabatan yang baik dengan mereka. Wahai ayahku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Aku telah diberi beban yang sangat berat. Dengan menjadi khalifah, tentu saja aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya. Kecuali hanya dengan pertolongan Allah," jawab Abu Bakar. Selain kunjungan untuk ibadah haji, sebagai Amirul Mukminin, Abu Bakar juga menggunakan kesempatan itu untuk mengetahui hal ihwal kaum muslimin di kawasan Mekah dan sekitarnya.
Beliau bertanya kepada penduduk Mekah. Adakah yang akan mengadukan kepadaku suatu kezaliman yang kalian alami? Ternyata tidak ada satupun kasus kezaliman yang diadukan kepadanya. Sepanjang musim haji itu, beliau selalu mengulang-ulang pertanyaan di atas. Namun, rupanya tidak ada perlakuan zalim yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Bahkan semua orang malah menyanjung kepemimpinan, kepedulian, dan kebijakan beliau terhadap umat. Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa. Antara waktu Maghrib dan Isya pada tanggal 8 Jumadil awal 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Salat jenazahnya diimami Umar bin Al-Khattab di Raudah. Sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya, Abdurrahman bin Abi Bakar, Umar, Utsman, dan Talha bin Ubaidillah.